Halo, kita ketemu lagi di podcast Live in the Time of Corona. Pandemi COVID-19 ini udah banyak banget mengubah aspek dalam kehidupan kita, mulai dari berkenal dengan istilah baru, melakukan kebiasaan baru, aktivitas secara online, dan sebagainya. Semua kita lakukan demi memastikan kita hidup sehat. Nah, podcast ini akan membantu kita menavigasi hidup dengan tips-tips yang sederhana. Kali ini kita akan ngebahas soal keuangan nih. Karena pandemi ini entah sampai kapan akan berlangsung, pengaturan uang juga harus betul-betul sigap dan wajib diwaspadai. Dan kali ini kita akan mempelajari tipsnya dalam siasat atur keuangan selama pandemi bersama dengan tamu kita di episode kali ini. Ada Mbak Meta Anggriani as a Certified Financial Planner dan juga founder dari Anggriani and Partners. Halo Mbak Meta, apa Halo, selamat kabar? pagi. Baik, alhamdulillah baik Mas Indra. Ketika awal pandemi di awal Februari sampai Maret, mungkin sebagian dari kita berpikir, oke lah, ini akan berlangsung paling beberapa bulan gitu ya. Ya kita memecahkan tabungan sedikit, kita berharap bisalah untuk survive beberapa bulan. Tapi kenyataannya beda banget nih. WHO bilang kalau vaksin juga belum siap di awal tahun 2021. Wah, berarti ini masih lama banget ya. Sementara tabungan makin hari makin menipis. Sampai di pertengahan tahun 2020 ini aja, pandemi udah membuat banyak perusahaan ngos-ngosan. Nggak sedikit juga yang kena PHK. Sementara itu, ada di rumah terus, yang ada bosen, stres, dan untuk menghibur diri kita sebagai pelipur lara kita yang kita lakukan, jajan online, streaming, film, butuh kuota yang banyak, belanja online juga. Sementara itu yang menggerus keuangan kita juga. Jadi kita semua harus mulai memikirkan cara survive, nggak cuma untuk 1 sampai 2 bulan aja, tapi untuk jangka waktu yang lebih panjang. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin gimana sih caranya mengatur keuangan di tengah ketidakpastian pandemi ini, dan bagaimana juga menjaga keuangan kita agar tetap sehat untuk waktu yang cukup panjang. Mbak Meta, ini kan di awal-awal PSBB gitu ya, kita ngomongin soal irit pengeluaran, mengatur pengeluaran prioritas, kemudian menggunakan dana bencana dan sebagainya. Tapi udah jalan beberapa bulan nih, sampai sekarang sebenarnya langkah seperti itu masih bisa kita lakuin nggak sih? Atau mungkin ada rem lain yang harus kita tahu dan wajib banget kita lakukan? Oke, nah sebelumnya nih, kalau kita bicara keuangan nih, nggak usah ngomongin pandemi dulu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin keuangan tuh kebanyakan kita berpikir ini masalah teknis, masalah hitung-hitungan, karena ada nominalnya gitu kan, segini harus dipakai buat ini, segitu harus disimpan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin keuangan, ini tuh sebenarnya masalah awalnya justru adalah masalah mental dulu, masalah mindset. Mindset gimana kita sendiri memandang kehidupan kita, bahwa kita itu apa sih yang ingin kita capai dalam hidup. Sekarang kita hidup enak, kedepannya mau tambah enak atau gimana gitu kan, atau aduh sekarang hidup gue susah banget gitu ya, ya harus usaha, mental yang harus kita kuatkan untuk bagaimana caranya kita menjadi lebih baik. Nah, kalau kita mindsetnya udah bener nih, cara pandang kita terhadap hidup udah bagus, cara kita memahami diri juga udah bener gitu ya, otomatis itu akan membangun habit dalam arti, oh saya pingin tahun depan saya udah bisa pergi ke sana. Otomatis kan mindsetnya udah oke, berarti saya harus menyimpan uang seperti itu. Jadi ini masalah mindset dulu, baru kebangun habitnya. Kalau udah punya habit kan otomatis ada disiplin diri gitu ya. Nah, terakhir baru kita ngomongin soal teknis. Nah, kalau tadi udah bisa nabung, pertama-tama mungkin uang disisihin. Habis itu baru mikir, nabungnya harusnya di mana sih? Nah, itu kan udah teknis tuh ya. Kalau teknis itu sebenarnya sekarang ini dengan zaman internet ilmu ada di mana aja. Jadi kita bisa cari informasi lebih banyak gitu kan. Dan masalahnya nih kalau kita udah bener sendiri ketika kita bilang nyimpan uang, pasti orang tuh pertama amannya pasti kan mikir simpen di bank. Kalaupun saya belum paham-paham banget soal keuangan, tapi kalau saya simpennya udah ya saya tahulah saya cari yang aman di bank. Itu relatif sebenarnya udah aman, walaupun mungkin nggak yang optimal gitu berkembangnya gitu. Jadi artinya kita kembali lagi nih, nah di masa pandemi sekarang justru ini nih masalahnya kembali lagi ke mindset dengan adanya
pandemi kan otomatis ini tadi Mas Indra udah bilang kita tuh merubah semuanya, ya Yes. kan? Dengan adanya PSBB, social distancing segala macam, ini kita juga jadi cara hidup kita berubah. Dan mau nggak mau cara pandang kita juga berubah, mindset kita juga berubah bahwa sekarang ini keadaan tidak sama lagi, saya harus bisa beradaptasi dan oleh karena itu ya kita disiplin. Disiplinnya apa ya? Kita menjaga jarak itu udah disiplin. Lalu artinya kita juga udah mulai bisa melihat secara realistis bahwa oh sekarang ternyata kita misalnya dengan adanya physical distancing kerja dari rumah aja tuh bisa. Malah sebenarnya ada pos-pos yang bisa diirit, tapi memang mungkin ada pos-pos yang jadi tambah banyak. Nah, artinya kan ini penyesuaian. Ya kan ketika mindsetnya udah paham ini berubah, kita lebih gampang untuk Hmm. menyesuaikan. Ketika kita menyesuaikan, nah kita juga baru mikir kan, oh oke deh kalau gitu mana yang harus kita sisihkan, mana yang harus kita apa namanya kita tetap tetap anggarkan gitu. Nah setelah itu juga otomatis secara teknis nih keuangannya kan berubah nih. Kalau dulu Yes. kita pakai pakai duit disimpan aja di dompet, sekarang malah kalau bisa nggak usah pakai uang cash gitu kan. Jadi artinya wah cara pengaturan uang juga berubah. Nah ini Mhm. udah masuk masalah teknis, baru kita berpikir bagaimana nih baiknya gitu. Nah, kalau menurut Mbak Meta, habit yang benar tuh seperti apa sih, Mbak? Kayak misalnya mungkin selama ini kita melakukan kebiasaan yang ya udah kita seperti tadi dibilang, kita mengeluarkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang biasa kita beli, tapi sekarang kita beli masker yang berlebih, beli sabun berlebih untuk cuci tangan, dan Jadi parno eee gitu ya. iya, dikit-dikit beli alat kesehatan segala macam ya kan. Nah, Mhm. untuk memperbaiki habit itu sendiri, gimana tuh Mbak caranya, Mbak? Oke, nah kalau untuk memperbaiki habit balik lagi, itu tadi, yaitu orang tuh masing-masing berbeda ya, ada yang Mhm. dia sangat, risk taker, "Ah udahlah, ada corona, nggak ada corona, gue tetap pergi keluar." Nah, tapi kan itu juga emang dia risk taker, tapi kan dia harus memikirkan orang lain gitu ya. Tapi ada orang yang saking parnonya gitu semua semua disinfektan dibeli gitu ya. Terus kalau keluar rumah udah pakai alatnya heboh gitu. Tapi artinya kan itu kembali lagi ke diri masing-masing seberapa sih yang bikin kita nyaman gitu ya. Tapi kalau kita ngomong secara keuangan gitu ya, apa sih yang bisa bikin kita apa tadi yang mana sih yang pasnya, apa sih yang supaya keuangan kita tetap sehat gitu kan? Kebiasaan Mhm. apa nih dalam keuangan yang harus kita kita apa namanya kita tumbuhkan gitu ya. Nah, pertama tentunya kalau kita bicara keuangan kan kita bicara cash flow, kita bicara ada uang masuk, ada bicara uang keluar gitu. Nah, pada umumnya ya uang masuk kita kan dapat dari penghasilan bekerja, Mhm. which is dapatnya sebulan sekali gitu ya. Iya. Sementara kalau kita pengeluaran uang ya otomatis setiap hari, bahkan sehari berkali-kali gitu. Nah, Mhm. itu artinya kita bicara pengelolaan keuangan, cash management gitu ya. Cash flow ini harus kita atur supaya bagaimana? Supaya pendapatan yang kita terima sekali sebulan cukup untuk 30 hari gitu kan Yes. sebenarnya. Nah, jadi cash flow management ini adalah hal pertama yang harus kita perhatikan nih kalau kita bicara keuangan. Ini paling basic lah. Mhm. Artinya kita harus mengatur supaya yang masuk sama dengan keluar. Ini Mhm. namanya pas-pasan gitu ya. Belum sehat gitu. Nah, kalau misalnya emang uang yang masuk lebih sedikit dari yang keluar, nah udah pasti itu tidak sehat gitu ya. Mhm. Nah, kalau masuk sama dengan keluar ini namanya pas gitu. Tapi kalau Pas. yang masuk udah bisa lebih banyak dari yang keluar, nah ini sudah mulai sehat gitu. Jadi artinya pertama aturlah supaya kalau bisa memang kita mencukupkan nih antara yang masuk dengan keluar. Mhm. Nah, problemnya kan adalah, iya ya kok gaji segini kurang, gaji naik kurang juga, gaji Mhm. makin banyak lagi tetap kurang. Betul Artinya apa? banget. Nah, iya manusia itu nggak ada cukupnya, sebenarnya kan Iya gitu betul, ya. heeh. Betul. Nah, jadi artinya sebenarnya itu tadi, kita harus lihat lagi nih, sebenarnya kalau kita ngatur keuangan, balik lagi nih masalah mindset. Apa Mhm. sih yang kita sebenarnya butuhkan dan apa yang kita inginkan gitu ya. Mhm. Kalau yang kita butuhkan tuh sebenarnya kan basic. Ibaratnya kalau kita tidak penuhi, kita bisa mati lah gitu ya. Mhm. Artinya kebutuhan dasar manusia itu semua orang sama, yaitu kan apa? Pangan, sandang, papan. Apaan? Orang harus makan, orang harus apa? Berpakaian untuk melindungi diri dan orang punya rumah untuk tempat beristirahat, melindungi diri juga. Nah, sekarang di masa pandemi, tiga basic itu tetap harus ada dan makin harus dipenuhi, ya kan? Kita makan juga harus benar supaya kita menjaga daya tahan tubuh kita supaya tidak Mhm. tertular penyakit. Sandang juga gitu, kita harus memastikan semua pakaian kita bersih gitu kan. Papan juga gitu, rumah tuh harus selalu dibersihkan supaya kita menjaga kesehatan. Nah, otomatis itu menjadi kebutuhan dasar.
ya kan? Nah, tapi yang namanya keinginan itu bisa tidak terbatas, ya kan? Keinginan ini harus ditunjang oleh kemampuan gitu. Nah, Oke. jadi balik lagi nih, tadi kan kita lihat nih cash flow-nya, kalau misalnya pengeluarannya banyak itu kita pilah-pilah lagi, mana yang benar-benar kebutuhan, mana yang keinginan. Tapi ada juga orang yang memang kebutuhannya banyak, karena Mhm. mungkin tanggungannya banyak. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti emang kebutuhannya dia tuh udah nggak bisa diturunin lagi. Berarti mungkin otomatis yang harus dinaikkan adalah pendapatannya. Nah, dari situ kan kita harus jadi jadi berpikir kreatif gitu ya, gimana caranya meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ini, atau gimana caranya ya udahlah mungkin dalam berumah tangga apakah suami istri harus kerja supaya kita memenuhi kebutuhan. Nah, itu adalah strategi-strategi yang harus diambil oleh setiap orang yang disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Nah, Itu basic-nya. di masa pandemi ini kan juga banyak nih Mbak yang kena pemotongan gaji. Ini kan Mhm, pastinya sangat berpengaruh ya, mungkin membuat perekonomian yang tadinya sehat menjadi kurang sehat, yang mungkin iya, tadinya pas-pasan menjadi tidak sehat. Nah, mhm. untuk, memperbaiki perekonomian yang tidak sehat tuh sebenarnya gimana sih cara cara atau prosesnya yang harus kita lakukan? Otomatis sekarang itu memang harus melakukan penyesuaian. Artinya balik lagi nih, tadi kan kalau awal juga saya bilang keuangan ini masalah mindset mindset. Artinya kan kita sendiri yang harus melihat kalau emang ini perubahan, mau nggak mau, ya kita juga harus mau untuk adjust lifestyle kita gitu ya. Artinya jangan gengsi juga gitu. Mhm, Karena kan kalau kita tadinya biasanya biasa hidup dengan gaji 10 juta misalnya, mhm, tiba-tiba, eee, gaji terpotong 50%. Nah, itu kan berat banget gitu ya. yes, Nah, jadi artinya memang mau nggak mau kita kan pikir lagi mana yang harus tetap dianggarkan, dilakukan apa, biaya tetap ada dan mana yang harus dipotong gitu kan. Bagaimana dengan utang? Bayar cicilan itu sebenarnya iya, wajib juga. Artinya kalau kita berani berhutang kita harus bayar gitu kan. mhm, Jadi artinya kalau kita masih punya utang itu tetap harus dilunasi dulu nih karena kalau enggak itu makin 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 ketarik-tarik gitu ya. mhm, Nah, ketika yang wajib ini sudah dipenuhi, baru kita bicara yang butuh. Butuh tuh dalam arti tadi kita tuh perlu, tapi sebenarnya kita bisa adjust lah. Maksudnya mhm, kayak misalnya apa? Butuh butuh hiburan gitu ya. Tapi apa apa iya kita tuh benar-benar apa namanya harus melakukan apa di hiburan jalan-jalan. Nah, kalau sekarang nggak bisa kan otomatis yang tadinya kita biaya malam mingguan setiap mhm, bulan sekian, setiap minggu sekian, sekarang nggak bisa keluar rumah, mungkin dialihkan jadi mungkin hanya langganan streaming aja yang iya, mungkin udah jauh lebih berkurang. Jadi butuh itu bisa emang ada kebutuhannya tapi bisa kita sesuaikan gitu kan. Nah, baru ada yang ingin. Nah, ingin tadi, ingin liburan, ingin apa ya, mhm, sekarang mungkin nggak bisa, otomatis dialihkan. Otomatis yang tadinya kita menganggarkan, kita bisa alihkan untuk kebutuhan dasar lainnya. Gitu. Nah, artinya kembali lagi kalau memang gaji sudah berkurang, memang mhm, sekarang masanya kita berputar otak juga bagaimana supaya ini menjadi cukup. Karena memang tadi seperti Mas Indra bilang, ini kan masih akan lama juga karena mhm, kita tidak pasti sebenarnya ada ketidakpastian. Jadi memang jangan cuma oh ya udah deh saya uh, ini aja nunggu aja sampai keadaan baik lagi sampai gaji saya normal lagi. Itu kayaknya agak-agak halu gitu ya kalau begitu mhm. ya. Jadi emang harus mulai menyesuaikan ikat pinggang dan memang mencari opportunity lain juga seperti itu. Nah, untuk menabung nih Mbak, di masa Mm-mm. pandemi ini ada nggak sih tips untuk menabung yang tepat gitu? Oh, oke. Menabung itu kan pada dasarnya adalah untuk menjaga nilai uang kita. Jadi Mhm, artinya gini, kalau kita menabung itu kan kita menyisihkan uang supaya kita itu tetap bisa mempertahankan gaya hidup. Karena kan balik lagi, kita itu ada inflasi. Inflasi mhm, artinya kan kenaikan harga barang-barang. Jadi otomatis kalau harga barang-barang naik, nilai uang kita turun. Jadi pada dasarnya, pada prinsip dasarnya, menabung itu sebenarnya supaya uang kita tidak termakan dulu oleh inflasi. mhm, Jadi kalau tadinya saya bisa belanja sebulan itu 1 troli, gimana kalau tahun depan saya tetap belanja 1 troli juga gitu kan. Jadi tetap artinya kita tuh nilai uang kita tidak tidak tergerus gitu ya. Nah, nabung ini kan juga ada macam-macam lagi. Intinya tuh menabung kita bicara mhm, itu tadi
kita membangun habit dulu untuk menyisihkan uangnya. Dan sebenarnya kalau kita bicara menabung itu kita bicara untuk yang jangka pendek dulu. Artinya biasanya kita gampang mencapai gitu. Kayak misalnya, nanti akhir tahun kita mau liburan gitu, atau kalau Mhm. tahun depan mudik gitu. Itu kan kita udah punya tujuan-tujuan yang bisa kita sisihkan. Tapi menabung itu juga bisa lebih advance lagi, yaitu namanya investasi. Kalau kita investasi artinya kita sudah memikirkan tingkat pengembangan yang lebih tinggi. Jadi kita biasanya berpikir lebih panjang lagi juga gitu. Nah, sekarang ini kalau bicara bagaimana sih cara menabung yang tepat di masa pandemi? Mhm. Menabungnya itu tetap harus. Kenapa? Karena itu tadi kita masih bicara ketidakpastian yang panjang. Artinya sekarang kalau misalnya kita masih punya uang, masih punya gaji, dan sekarang dengan adanya PSBB kan terbatas. Jadi Mhm. otomatis pengeluaran kita bisa kita rem, kita bisa sisihkan untuk menabung. Karena kita nggak tahu resiko-resiko ke depannya masih akan panjang gitu ya. Di Indonesia sendiri kan jumlah pasien terinfeksi masih panjang dan otomatis ini akan berimbas pada ekonomi. Nah, kalau ekonomi ini kita masuk masa resesi, ini kan otomatis kita nggak tahu apakah iya bulan depan saya masih diterima gaji atau Iya. jangan-jangan saya ada risiko-risiko lain. Jadi artinya sedapat mungkin di masa pandemi ini tetaplah menabung supaya kita bisa mengantisipasi risiko-risiko yang terjadi di depan. Yang which is belum tahu sampai kapan nih. Kalau tadi misalnya Mas Indra bilang, kita cuma memastikan aja lah uang kita aman 1-2 Mhm. bulan. Kalau sekarang nih untuk pandemi saya bilang kalau bisa sih jaga keuangan bahkan even sampai setahun kalau bisa gitu ya. Jadi Minimal ya, Mbak? artinya minimal, karena memang kita sampai sekarang aja kan kita masih belum tahu nih Iya, vaksin tadi betul. belum ditemukan gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya terjadi apa-apa, apalagi kalau teman-teman yang bukan cuma pekerja tapi Mhm. pebisnis, mereka harus perhitungan lebih lebih detail lagi gitu kan, memperhatikan risiko-risikonya. Jadi justru seamannya jagalah keuangan kita 6 sampai 12 bulan ke depan gitu. Jadi, nah dan menabungnya sendiri harus bagaimana? Di masa sekarang ini kan itu tadi karena banyak ketidakpastian ekonomi, otomatis kita ini apa juga nih kita mau menabung yang apa? Yang aman atau mau yang beresiko? Sementara kan tadi kalau kita sudah menghadapi situasi yang tidak pasti, seharusnya kita menabung justru mengamankan uang kita. Nah, kalau kita mengamankan artinya kita sebaiknya menabung yang masih bersifat konservatif atau moderat lah Mhm. maksimum. Kenapa? Supaya itu tadi, supaya sewaktu-waktu terjadi sesuatu, uang kita tetap aman. Kalau kita menabung atau berinvestasi di instrumen yang agresif, itu kan justru nanti ketika resikonya terjadi, uangnya juga belum tentu lagi bagus gitu ya. Jadi artinya justru sekarang di masa pandemi ini tetap pertama usahakan menabung dan menabunglah di instrumen-instrumen yang cukup konservatif moderat. Kenapa? Karena balik lagi kita sekarang di masa pandemi kita melindungi diri kita, kita menjaga likuiditas keuangan kita supaya kalau waktu-waktu terjadi risiko itu kita tetap bisa mencairkan tabungan kita dengan cepat dan nilainya relatif stabil, tidak berkurang, tidak fluktuatif terlalu tinggi supaya itu tadi sewaktu-waktu bisa kita ambil gitu. Oke, Mbak. Tapi Mbak, saya mau curhat sedikit nih. Di Oke. awal-awal pandemi kan, sempet, booming kalau kalau bisa cashless lah untuk menghindari Iya. kita memegang uang biar nggak kena bakteri, kena virus dan lain-lain. Tapi ketika saya menggunakan cashless, saya merasa, kok malah kayaknya lebih boros ya. Nah Kan tinggal sebenarnya klik aja gitu ya. iya iya, betul. Sebenarnya ada nggak sih metode untuk menggunakan cashless yang benar biar nggak boros gitu, Mbak? Oke, oke. Nah, sekarang nih balik lagi, memang sih kalau kita punya uang cash itu kan kita naruh uang di dompet gitu ya, Mhm. jadi dompet cuma satu. Nah, sekarang kita kita ketika bicara cashless, sekarang itu kan yang namanya e-wallet ada banyak gitu ya. Mhm. Adalah e-wallet A, B, C. Terus belum lagi kita punya kartu ATM. Mhm. Ada berapa coba kartu ATM? Ada 2. Terus punya kartu kredit, ada 2 lagi. Jadi otomatis kita malah sekarang secara tidak sadar kita tuh punya banyak dompet. Jadi kita punya banyak channel apa kebocoran uang itu, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya yang paling dasar apa, ya itu tadi batasi dulu jumlah dompetnya, iya nggak Mhm. sih? Artinya kalau saya punya, apa namanya, tabungan, balik lagi, tabungan saya ada berapa, mana yang memang tabungan buat operasional, mana tabungan yang memang kalau bisa jangan diutak-atik.
gitu kan rekeningnya gitu. Punya ATM, bener nggak sih semua bank itu harus punya ATM gitu? Atau cuma satu aja yang memang operasional aja yang punya ATM gitu kan? Kartu kredit, butuh berapa sih kartu kredit gitu ya? Buat apa juga gitu kan? Artinya ya kita batasi dulu jumlahnya. E-wallet juga gitu. Satu untuk jajan makanan, Betul. satu untuk bayar online, satu untuk shopping-shopping gitu. Betul Artinya sekali. itu aja udah 3 gitu ya. Iya. Jadi bisa nggak sih kita batasi? Memang sih kita cari promo juga ya, cari yang ada Mhm. cashback-nya, ada diskonnya gitu. Itu boleh-boleh aja. Tapi artinya kita sendiri juga dari awal sudah harus anggarkan gitu. Kalau misalnya saya mau belanja apa tadi misalnya uh, untuk makanan gitu ya, Mhm. belanja online kan sekarang memang belanja online. Oke, uang belanjanya itu saya masukin di dalam satu wallet itu, satu dompet virtual itu. Jadi artinya kalau bisa ya saya udah anggarkan di situ. Kalau mungkin susah untuk menganggarkan sebulan, kita buatlah anggaran mingguan gitu ya. Mhm. Jadi katakanlah seminggu nih kira-kira saya berapa sih kebutuhan makan, kebutuhan transport misalnya atau segala macam. Jadi kan kita masukin di anggaran-anggaran itu. Jadi artinya balik lagi ini sebenarnya justru di masa yang serba cashless ini justru masa-masa kita harus belajar membuat anggaran keuangan, budgeting gitu. Jadi itu tadi sedapat mungkin ketika kita masih terima gaji nih ya, terima gaji. Langsung kalau bisa di awal, mana yang memang buat tabungan langsung di auto debit ke deposito misalnya. Lalu yang buat operasional, kita bagi-bagi lagi mana yang masukin e-wallet 1, mana yang masukin e-wallet 2, mana yang memang tetap di rekening kita gitu. Mhm. Jadi artinya kita buatlah penganggaran-penganggaran ini dengan baik gitu. Nah, dan perhatikan lagi itu tadi kalau bisa sih uh, karena sekarang itu kan teman-teman juga dengan adanya apa SBB Mhm. pengeluaran terbatas. Memang kalau bisa sedapat mungkin menabung. Nah, menabung juga kan sekarang juga gampang bisa dengan online juga. Jadi kalau kita bicara kemudahan teknologi, ini sebenarnya bukan buat kita belanja aja kok, malah kita buat menabung investasi juga Mhm. bisa secara online. Jadi artinya kita sendiri yang harus bisa mengatur ya udah begitu masih punya gaji langsung dimasukin rekening yang memang bunganya lebih tinggi gitu, deposito atau apalah tabungan berjangka yang memang lebih tinggi sehingga kita dari awal juga udah mengamankan uang kita di situ. Jadi Bet kembali lagi kemudahan teknologi justru membantu kita untuk bisa lebih bijak mengatur keuangan. Yes, berarti balik lagi ke kebutuhan wajib, kebutuhan yang sangat dibutuhkan dan keinginan ya, Mbak, ya. Betul, Wah, betul. seru banget. Tapi terakhir deh, Mbak Meta, singkat aja, 3 Mm-mm. siasat untuk mengatur keuangan selama pandemi. 3 singkat aja. Singkat aja ya untuk Mhm. mengatur keuangan. Ini sebenarnya saya mengulang lagi seperti yang tadi Mhm. saya sampaikan Mhm. ya, tapi nggak apa-apa ini buat summary. Jadi pertama, kalau mengatur keuangan kita atur cash flow supaya seimbang. Usahakan cash flow-nya positif. Jadi artinya dengan positif itu artinya kita kan bisa punya sisa uang yang bisa kita sisihkan. Yang kedua, di masa pandemi ini sedapat mungkin hindari berhutang. Jadi kalau tadi memang cash flow-nya negatif, terpaksa berhutang, cepat-cepat usaha supaya lunasi hutangnya, cari sumber pendapatan baru supaya kita bisa terhindar dari hutang. Dan yang ketiga, kalau memang tadi cash flow-nya positif, ada sisa uang, sisihkanlah untuk menabung. Sekarang ini menabung itu menjadi apa ya, wajib. Kenapa? Karena kita harus menjaga kehidupan kita di masa yang tidak pasti ini. Kita harus bisa mulai berpikir lebih panjang bahwa hidup itu bukan cuma untuk saat ini, tapi masih ada hari esok yang harus kita penuhi dengan tanggung jawab juga. Jadi mungkin itu aja nih 3 hal. Atur cash flow, lunasi Hindari atau hindari berhutang. hutang, 3, menabung. Itu Wow, terima kasih Mbak Meta untuk informasinya, untuk tips-tipsnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk baik, waktunya di episode kali ini Mbak Meta ya. Sehat selalu Mbak Meta. terima kasih juga. Terima kasih, makasih, bye. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Untuk ide dan masukan, silakan email ke podcast@kbrprime.id. Tulis di bagian subjek podcast Corona. Jangan lupa juga untuk mengikuti podcast yang cocok untuk curious mind Anda di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @kbr.id. Saya Indra Saputra, kita jumpa lagi di episode selanjutnya.